Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Budiman dan teman saya Sandri Wardana Putra. Dari kelompok 5 saya akan menjelaskan tentang perselisihan masyarakat Comanche dan Kepele. Kasus perselisihan masyarakat Kepele. Masyarakat Kepele adalah di antara suku Liberia Tengah Afrika yang orang-orangnya berbahasa Mande. Sebagian besar mata pencariannya adalah sebagai petani dengan sistem kekerabatannya yang bersifat kebapakan. Demikian antara lain sebagaimana dikemukakan James Lickbit yang kemudian juga dicatat oleh Suharjono Soekanto. Di antara anggota keluarga suku ini sering terjadi perselisihan yang menyangkut urusan keluarga rumah tangga, warisan, atau urusan pekerjaan lainnya. Walaupun mereka belum mengenal adanya pengadilan, namun mereka telah mempunyai suatu lembaga peradilan yang disebut Beraimu Menisa, yang kira-kira maksudnya rumah tempat berembuk, di mana sekelompok kerabat dan tetangga berperan menyelesaikan perselisihan berdasarkan permintaan atau pengaduan dari para pihak yang berkepentingan. Misalnya terjadi perselisihan antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, antara keluarga batin dan keluarga penumpang yang ikut bersamanya, sehingga berakibat si penumpang diusir pergi dari tempat kediaman mereka oleh kepala rumah tangganya. Tata cara penyelesaiannya meliputi acara-acara yaitu penyampaian pengaduan, penentuan pemandu sebagai hakim, tempat bersidang, anggota yang hadir, pembukaan sidang, acara persidangan, penyelang pembicaraan dari hadirin, pertimbangan dan penyelesaian perkara. Cara mengajukan perkara jika terjadi perselisihan katakanlah seperti dikemukakan di atas yang terjadi di dalam rumah tangga. Maka pihak yang merasa diperlukan secara kasar atau merasa dirugikan dapat mengadukan masalahnya kepada anggota kerabat yang terpandang. Misalnya yang mempunyai kedudukan tinggi seperti kepala kampungan atau pemegang jabatan lain, untuk dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan baik. Waktu dan tempat bersidang. Untuk menyelenggarakan persidangan dalam penyelesaian perkara, si pengadu yang harus mempersiapkannya. Biasanya sidang dilaksanakan di tempat kediaman pengadu. Pihak pengadu mempersiapkan tempat duduk masyarakat dan mediator dan tempat para anggota masyarakat yang akan ikut serta hadir mendengarkan. Jika bangunan rumah yang digunakan ruangannya tidak mencukupi, maka tempat untuk para hadirin disediakan di sarambi atau di samping rumah. Biasanya persidangan diadakan pada hari Minggu dan para hadirin yang hadir harus berpakaian rapi atau pakaian yang baik dan sopan santun. Pembukaan sidang. Setelah semua persiapan selesai, para sesepuh masyarakat dan para hadirin telah berada di tempatnya masing-masing, maka mediator menyatakan sidang akan dibuka dan mempersilakan di antara sesepuh yang bertugas menyampaikan doa untuk membacakan doanya. Pembaca doa itu biasanya memegang kepung atau tongkat yang digerak-gerakannya ketika doanya dibacakan. Kepada hadirin dimintanya tenang dan mendengarkan doanya. Doa itu berbunyi di antara lain sebagai berikut. Seseorang telah mengajukan suatu perkara kepada kita dan meminta agar kita menyelesaikan perselisihannya. Mudah-mudahan Tuhan Pencipta dapat menenteramkan hati mereka dan mereka dapat hidup rukun kembali dan rumah tangganya. Mudah-mudahan Tuhan Pencipta dapat menenteramkan hati mereka dan mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan Tuhan Pencipta memberkati dan membahagiakan kehidupan keluarga mereka. Mudah-mudahan Tuhan Pencipta memberikan kesehatan dan rezeki yang banyak kepada mereka. Jika di antara mereka kemudian mendapat rezeki yang banyak, hendaknya dapat dinikmati bersama. Mudah-mudahan Tuhan Pencipta memberkati pula semua orang-orang yang menyelesaikan perkara ini dan kita semua. Mendengarkan keterangan. Terlebih dahulu mediator mempersilakan kepada si pengadu untuk angkat bicara menyampaikan keluh kesahnya, penderitaan dan alasan-alasan dan hal-hal yang dikehendakinya dalam penyelesaian. Setelah dengan panjang lebar tanpa batas pengadu berbicara dalam acara mendengarkan keterangan para terperkara dan pendapat hadirin. Mediator menjaga tata tertib sidang sehingga tidak terjadi pembicaraan yang tidak teratur dan mengganggu jalannya sidang.
terhadap mereka yang berbicara berlebih-lebihan dan sampai menyinggung perasaan dan sebagainya, akan ditegur mediator, dan jika perlu ia akan menjatuhkan hukuman denda kepada seorang yang mengganggu jalannya sidang. Penyelesaian perkara. Setelah selesai semua keterangan didengar baik dari para pihak terperkara maupun dari para sesepuh dan hadirin, maka mediator mempertimbangkan kesemuanya dan menyimpulkan penyelesaian perkara tersebut. Misalnya sebagai berikut: oleh karena sudah jelas siapa yang bersalah, maka kepada pihak bersalah agar meminta maaf kepada pihak yang benar. Permintaan maaf itu diwujudkan dalam bentuk pemberian hadiah yang wajar kepada pihak yang benar. Begitu pula pihak yang dibenarkan, sebagaimana kebiasaannya yang berlaku, harus pula memberi hadiah sekadarnya kepada pihak yang salah sebagai tanda kebersihan hatinya. Kesimpulan penyelesaian oleh mediator itu ditawarkan kesepakatannya kepada para pihak terperkara yang didengar para hadirin. Biasanya di dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga, para pihak terperkara tidak keberatan menerimanya, sehingga kehidupan rumah tangga mereka rukun kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandri Putra Wardana. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian antara pribadi. Apabila terjadi sesuatu yang merugikan seseorang, maka seseorang itu berhak untuk menindak langsung tuntutan ganti kerugiannya. Contoh, misalkan istri yang bermain cinta dengan orang lain atau dilahirkan oleh orang lain, maka akan menjatuhkan martabat seorang suami. Maka suami harus bertindak cepat jika ia tidak ingin kehilangan muka di depan keluarganya sendiri. Jika suami yang berani, dia akan bertindak sendiri mendatangi pelaku yang telah merugikannya. Dia bisa datang ke rumah sang pelaku atau di mana saja yang dapat bisa bertemu dengan pelaku tersebut. Setelah bertemu dengan si pelaku, disampaikanlah maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah si pelaku dengan nada yang rendah dan sopan santun. Kemudian disampaikan alasannya dan tuduhan-tuduhannya, dan dirinci besar ganti kerugiannya kepada sang tertuduh. Biasanya tertuduh merasa bersalah dan tidak mengelak atau menolak dari tuntutan ganti rugi tersebut, melainkan dia menawarkan besar kemampuannya untuk mengganti rugi tersebut. Jadi, penyelesaian ganti rugi harus berdasarkan keputusan bersama. Tertuduh tidak boleh mengelak atau menolak atau bertindak sewenangnya, karena akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Penyelesaian dengan perantara wanita. Dalam menyelesaikan perbuatan zina yang dilakukan istri dengan orang lain, maka suami berhak marah kepada istri dan meminta ganti kerugian kepada pria teman zinanya. Contoh, misalkan sang suami meminta ganti kerugian beberapa ekor kuda. Kemudian sang istri mendatangi keluarga teman zina itu sampai ia berhasil membawa beberapa ekor kuda yang dapat dipenuhi oleh keluarga teman zinanya itu. Dengan disaksikan oleh orang banyak dan diserahkanlah beberapa ekor kuda serta ganti ruginya. Dengan ini suami tidak menjadi menceraikan dan memaafkan sang istrinya. Kemungkinan lain, pihak penuduh meminta bantuan kepada wanita tua untuk menghubungi tertuduh. Yang berhubungan langsung dengan pihak tertuduh itu yaitu wanita tua itu. Dan ia berusaha dan berunding dengan baik dengan pihak tertuduh sehingga berhasil mendapatkan ganti kerugian. Penyelesaian dengan bantuan kelompok. Dalam acara mengajukan tuntutan ganti rugi penuduh kepada tertuduh, maka penuduh dapat mengajak kelompok keluarga atau kenalannya untuk mendatangi tertuduh. Biasanya yang diminta berunding mengenai tuntutan ganti rugi yaitu perwakilan dari suatu kelompok keluarga atau kenalan yang dapat menengakan masalah kepada tertuduh. Ada kalanya sang penuduh tidak puas dan dia ikut angkat bicara. Hal ini sering terjadi dan sering timbul pembantahan dan sering berakibat tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Penyelesaian dengan bantuan panglima perang. Apabila penuduh yang dirugikan tidak dapat bertindak sendiri dan tidak pula ia mempunyai kelompok yang dapat membantunya, maka ia akan berusaha meminta bantuan kepada panglima perang. Dalam hal ini, panglima perang sebagai pembela hukum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebenaran dari penuduh.
Ia akan menguruskan ganti kerugian itu kepada tertuduh tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Sekian penyampaian kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.